Di dalam lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan, Nili terus melahap energi surgawi dan ia merasa alam jiwanya membengkak sampai penuh. Samar-samar ia merasakan anggur di ranah jiwanya tumbuh sedikit lebih dan terhubung dengan takdir bintang ke-9 di dantiannya. Energi ruang dan waktu melonjak. Nili tampaknya telah memasuki keadaan lain yang aneh. Selama 3 hari ke depan, budidaya Nili stabil. Namun, tahap mentalnya mengalami perubahan drastis. Tampaknya auranya telah bergabung dengan yang dari langit dan bumi. Gu Bei dan Lu Piao yang menerima makanan dari pengorbanan darah iblis dan teknik rahasia Arai Sky Dragon Nine Blazing. Budidaya mereka juga melonjak dengan cepat dan melangkah ke alam Heavenly Star. Terutama Lu Piao sangat diuntungkan, karena ia terhubung dengan Nili melalui ranah jiwa mereka. Budidayanya melambung lebih cepat dan takdir bintang ke-6-nya telah terbentuk. Haha, aku takdir bintang ke-6ku telah terbentuk. Nili, arai darimu benar-benar kuat, kata Lu Piao dalam kegembiraan. Gu Bei memandang Li Piao dengan sedikit kebencian. Keduanya memiliki budidaya yang sama ketika mereka memasuki lukisan itu. Tapi beberapa hari kemudian, Gu Bei hanya berhasil dengan takdir bintang ketiga. Dia berada di belakang Lu Piao dengan 3 tahapan. Bagaimana bisa dia tidak menjadi sedikit marah dengan itu? Nili melihat ekspresi Gu Bei dan tersenyum. Gu Bei, jangan khawatir tentang hal itu. Lu Piao terhubung denganku oleh ranah jiwa kita. Itu sebabnya ia naik begitu cepat. Adapun kamu, budidaya eksternal pasti sekunder, kamu harus lebih fokus pada budidaya niat pedangmu. Selama niat pedangmu telah mencapai puncak, kamu dapat melangkah dengan melintasi batas budidaya. Gu Bei mengangguk, baiklah. Dia dengan niat dao dari niat pedang. Ini adalah kepercayaan besar padanya. Nili berpikir sejenak, lalu berkata, kita sudah di dalam lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan untuk beberapa hari sekarang. Mari kita kembali. Akademi Sky Soul. Di dalam halaman Li Xingyun. Bos Nili, Gu Bei, dan Lu Piao, kalian akhirnya kembali. Saat mereka melihat Nili, orang-orang dari Liga Iblis semua terharu. Beberapa hari terakhir ini, mereka sangat cemberut. Nili mengerutkan kening saat melihat ekspresi pahit Liga Iblis dan Liga Jalan Surgawi. Apa yang terjadi? Ini seperti ini. Li Xingyun mulai menjelaskan apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Alisnya merajut berkata dengan suara serius, aku pikir ada sesuatu yang mencurigakan terjadi dengan Li Yufeng. Dia tiba-tiba mendapatkan begitu banyak ahli entah dari mana. Pasti ada seseorang di belakangnya, tapi aku tidak tahu siapa itu. Nili mengerutkan kening. Dia tiba-tiba mendapatkan banyak ahli. Mungkinkah Long Tianming? Dari sudut pandangnya, sebagian besar kemungkinan Long Tianming. Orang yang selalu diselimuti misteri. Bahkan Nili tidak bisa melihat pikirannya dia. Menurut hierarki keluarga Dragon Seal, Long Tianming bukan anak dari istri pertama. Tapi ia masih bisa naik ke posisi sekte master di kehidupan Nili sebelumnya. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam. Long Tianming hanya menunjukkan sebagian kecil dari kekuasaannya. Nili masih tidak tahu berapa banyak lagi kartu truf Long Tianming yang tersembunyi di bawah lengan bajunya. Itu tampak seperti dia harus segera berurusan dengan Long Tianming. Tapi saat ini dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melakukan itu. Nili berbicara setelah berhenti, jika kita bergerak keluar, maka Li Yufeng mungkin akan bergerak untuk mencegat kita. Kita tidak memiliki kartu truf yang cukup untuk melawan mereka. Aku memikirkannya sedikit. Gu Bei, Lu Piao, Li Xingyun. Untuk saat ini, kalian harus menangani masalah-masalah dalam Akademi Sky Soul. Aku akan melakukan perjalanan ke kota di tepi gurun tak berujung. Gu Bei, Lu Piao dan Li Xingyun bertukar pandang dan bertanya, apakah kamu ingin seseorang untuk pergi denganmu? Aku akan baik-baik saja. Nili tersenyum sambil menggeleng, jangan lupa, aku sudah di puncak dari alam Heavenly Star. Di atas semua itu, aku memiliki roh iblis keturunan naga pertumbuhan tingkat dewa. Bahkan jika aku bertemu seorang ahli alam Heavenly Axis, aku juga mampu menangani mereka. Tapi bahkan jika aku tidak bisa, aku masih bisa melarikan diri. Gu Bei memikirkan kata-katanya, lalu mengangguk. Baiklah kalau begitu, hati-hati. Nili tersenyum, yakinlah, tidak akan ada bahaya aneh di tempat itu. Lu Piao juga menganggap kata-katanya, maka semangat bertambah, akan lebih baik jika kita bisa memiliki seorang ahli alam Dao Dragon. Dengan cara itu, kekuatan kita akan sangat ditingkatkan. Nili berkata, aku akan pergi ke depan dan pergi ke daerah itu.
Merekrut anggota dari klan asli Langit Ilahi masih menjadi masalah. Orang-orangnya yang sangat berhati-hati dalam memilih master. Mereka tidak akan menjual diri dengan mudah untuk seseorang yang mereka tidak bisa percaya. Harganya sekunder, 50 atau 60 ribu batu spiritual. Tetapi bahkan jika itu lebih tinggi, Nili masih bisa membelinya. Lee Xingyun mengangguk. Baik, Nili akan pergi ke daerah itu. Setelah semua, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dalam 1 atau 2 hari. Setelah diskusi mereka, Nili melakukan persiapan untuk pergi keluar. Tiba-tiba, sosok bergegas masuk dan berlari langsung ke Nili. Nili segera menangkap orang yang telah tersandung. Itu Long Yuyin. Long Yuyin telah berjalan langsung ke Nili. Uhuk-uhuk, Lee Xingyun, Gu Bei, dan Lu Piao batuk dan berbalik wajah mereka pergi. Nili tertawa canggung, mengapa kau di sini? Long Yuyin menatapnya dengan marah, ekspresi belum gugup. Guru, kamu sudah kembali dan kamu tidak mengirim orang untuk memberitahuku. Dia tidak tahu di mana harus menempatkan tangannya. Lee Xingyun, Gu Bei, dan Lu Piao membuka mata mereka begitu lebar sampai mereka hampir jatuh. Apakah dia masih Long Yuyin sama dari dulu? Harimau betina yang dikabarkan. Tapi, itu sebaliknya. Nili tersenyum. Aku baru saja kembali. Aku tidak mendapatkan kesempatan untuk memberitahumu. Long Yuyin mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata yang cerah. Apakah guru akan keluar lagi? Ya, aku pergi ke suatu tempat. Nili tahu bahwa kebohongan tidak akan bekerja. Long Yuyin mungkin sudah menebak itu. Bisakah aku pergi denganmu? Long Yuyin menatapnya dengan ekspresi penuh harapan. Dia tidak tahu mengapa, tapi ia tahu hatinya akan gelisah jika dia pergi lagi tanpa dia. Nili menggeleng, ini hanya perjalanan singkat, dan aku akan segera kembali. Aku bisa pergi sendiri. Long Yuyin cemberut dan merasa sedikit tidak terima. Nili menatapnya dengan sungguh-sungguh. Jadi sekarang kamu tidak akan mendengarkan gurumu sendiri. Long Yuyin akhirnya menggeleng, lalu mengangguk. Baik-baik saja. Aku akan meninggalkan Long Tianming untukmu. Perhatikan setiap gerakannya. Nili melihat Long Yuyin dan melanjutkan, aku merasa bahwa Long Tianming adalah seseorang yang dikirim dari Sekte Dewa Iblis, walaupun aku belum menemukan bukti kuat. Seseorang dari Sekte Dewa Iblis. Long Yuyin bingung. Ya, Nili mengangguk. Mengapa Nili akan menduga bahwa Long Tianming adalah seseorang dari Sekte Dewa Iblis? Long Yuyin penasaran. Namun, Nili bukanlah seseorang yang akan menembak tanpa tujuan. Aku akan menyuruh seseorang mengawasi Long Tianming. Long Yuyin mengangguk serius. Jika Long Tianming benar-benar dari Sekte Dewa Iblis, maka itu akan menjadi masalah berat. Setelah semua, Long Tianming bukan hanya penerus dari keluarga Dragon Seal, tetapi juga pesaing untuk posisi Sekte Master dari Sekte Bulu Ilahi. Ya, hanya tetap menutup mata pada dirinya. Kamu tidak perlu melakukan hal lain. Jika ada, tunggu aku untuk kembali, kata Nili. Oke, aku mengerti. Long Yuyin mengangguk lagi. Long Yuyin memandang Nili dengan ekspresi sedikit pahit. Gu Bei, Lu Piao dan Lee Xingyun menemukan itu agak lucu. Berpikir kembali ketika Long Yuyin dan Nili yang kompatibel seperti api dan air, mereka tidak pernah berpikir bahwa Long Yuyin akan begitu patuh sekarang. Meskipun Long Yuyin kuat di luar, dia sebenarnya lembut di dalam. Pada titik ini, Long Yuyin sama dengan ibunya. Seorang wanita yang telah kehilangan suami, tidak peduli seberapa kuat dia, itu hanya di luar. Tujuan dari ibu Long Yuyin sekarang adalah untuk mendorong Long Yuyin ke kursi patriark keluarga Dragon Seal. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan ibu Long Yuyin telah kelola? Orang bisa yakin tentang pasukan yang ibu Long Yuyin telah kelola pasti tidak sederhana. Duo ibu putri kurang lebih tetap akan menjaga Long Tianming di bawah kendali. Meskipun kekuatan yang dimiliki oleh tim ibu putri mungkin tidak dapat menyaingi Long Tianming, setidaknya bisa mencegah dia naik ke posisi patriark keluarga Dragon Seal dalam waktu singkat. Sekarang, Nili pasti tidak akan membiarkan Long Tianming untuk mencapai apa yang dia inginkan dengan mudah. Xiao Yu telah difokuskan dalam budidayanya. Oleh karena itu, Nili meninggalkannya, Yuyan dan Jindan dalam lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Aku akan pergi lebih dulu, Nili mengatakan terhadap 3 lainnya dan kemudian melirik Long Yuyin. Long Yuyin cemberut tapi diam saja. Nili tak bisa menahan senyum sebelum ia melompat dan pergi. Nili cepat mengubah penampilannya. Oleh karena itu, orang Li Yufeng pasti tidak bisa menangkapnya di pintu masuk dari Akademi Sky Soul. Setelah Nili keluar dari Akademi Sky Soul, ia menyadari bahwa orang Li Yufeng di mana-mana di luar Akademi Sky Soul, menginterogasi orang lain. Beberapa ahli alam Heavenly Axis berdiri di pintu masuk Akademi Sky Soul dengan ekspresi sengit, yang menyebabkan siswa yang keluar gemetar ketakutan, takut bahwa mereka akan menjadi sasaran.
Kau, di sana, berhenti. Seorang ahli alam Heavenly Axis menghalangi Nili dan menatapnya garang. Mengapa aku tidak melihatmu sebelumnya? Nili memalsukan ketakutan dan berkata dengan hormat, kamu pasti bercanda, saudara. Ada begitu banyak siswa dalam Akademi Sky Soul, bagaimana kamu bisa tahu semua dari mereka? Apa yang kau katakan? Ahli alam Heavenly Axis menatapnya seolah dia akan mengambil tindakan terhadap Nili. Saudara, bisakah aku bicara denganmu secara pribadi? Nili berbicara pelan. Huff. Ahli alam Heavenly Axis dingin mendengus dan berjalan dengan Nili ke samping. Nili mengambil puluhan batu spiritual dan mendorongnya ke tangan ahli alam Heavenly Axis. Ini hanya tanda kecil, silakan terima. Aku sedang dalam perjalanan untuk menangani sesuatu untuk Tuan Yang Mulia Flameles, tolong biarkan aku. Gelombang energi surgawi berputar di telapak tangannya sebagai aura kuat melintas. Mendengar kata-kata Nili, ahli alam Heavenly Axis sedikit bingung. Dia hanya berpikir Nili menjadi ahli alam Heavenly Star. Dia tidak pernah berharap dia menjadi ahli alam Heavenly Axis yang tidak kalah dengan dirinya. Kekuatan yang Nili sembunyikan pasti tidak sederhana. Ahli alam Heavenly Axis berpikir untuk sesaat, lalu mengangguk dan menerima puluhan batu spiritual diam-diam. Karena kamu seseorang dari sisi Yang Mulia Flameles, kemudian pergi. Terima kasih banyak. Nili sedikit menangkup tangannya. Ahli alam Heavenly Axis berbalik dan melambaikan tangannya saat ia mengatakan kepada orang lain, biarkan dia lewat. Ketika Nili pergi, cahaya terang melintas matanya. Dia telah melihat beberapa rincian. Para ahli alam Heavenly Axis, semua telah merubah penampilan mereka dan aura yang datang dari mereka jelas teknik budidaya yang dilakukan oleh keluarga Dragon Seal. Memang, seperti yang diduga, ada kemungkinan besar bahwa orang-orang ini adalah orang-orang Long Tianming. Meskipun ia tidak tahu kapan Li Yufeng dan Long Tianming mulai bekerja sama, dia bisa yakin bahwa mereka telah bekerja sama untuk waktu yang lama. Adapun masalah tentang Gulan diracuni, itu pasti terkait dengan Long Tianming. Gu Heng terpenjara, yang setara dengan Long Tianming kehilangan lengan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Long Tianming akan terburu-buru untuk mendorong Li Yufeng ke panggung. Membandingkan keduanya, Li Yufeng lebih merepotkan daripada Gu Heng. Ada perbedaan Li Yufeng dan Gu Heng. Gu Heng hanya memiliki beberapa tetua berdiri di sisinya. Dalam klan Gu, masih ada tetua yang sudah berdiri di samping Gulan awalnya. Hanya saja ia berpaling ke Gu Heng tanpa pilihan lain setelah Gulan diracuni. Adapun Li Yufeng, dia anak dari patriark keluarga Asian Flames. Meskipun bakat Li Yufeng dan kekuatan pendukungnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Li Xingyun, ia masih bisa mendapatkan penerus posisi pertama. Kecuali mereka mendorong ayah Li Yufeng turun dari posisi patriark keluarga Asian Flames atau Li Yufeng bukan sesuatu yang bahkan Sekte Bulu Ilahi tidak bisa tolerir, tidak mungkin untuk membuat Li Yufeng kehilangan posisi penggantinya di keluarga Asian Flames. Dengan Long Tianming memilih untuk mendorong Li Yufeng sampai ke garis depan untuk melawan dengan Liga Iblis dan Liga Jalan Surgawi, dapat dikatakan bahwa ia akan bebas dari kekhawatiran. Tidak peduli seberapa kuat Liga Iblis dan Liga Jalan Surgawi, tidak mungkin bagi mereka untuk menekan Li Yufeng. Jika Li Yufeng mengalami kemunduran, ayahnya pasti akan mengambil tindakan. Long Tianming benar-benar sulit untuk ditangani. Dengan hanya Long Tianming bersembunyi di belakang layar, sulit untuk menjaga terhadap dirinya. Figur Nili terbang dan menghilang ke cakrawala. Setelah beberapa saat, sosok lembut dan menawan terbang di atas. Itu Long Yuyin. Dia memberikan sekilas ke arah langit selagi jejak senyum muncul di sudut mulutnya. Sebelum Nili pergi, dia telah menempatkan wewangian mengejar jiwa pada dirinya. Tidak peduli seberapa jauh Nili pergi, ia masih bisa melacaknya. Berhenti. Sekelompok ahli alam Heavenly Axis mengelilingi dan menghalangi jalannya. Kelompok ahli alam Heavenly Axis memiliki ekspresi sengit di wajah mereka. Namun, ketika mereka melihat siapa itu, mereka ragu-ragu. Ekspresi Long Yuyin berubah kaku selagi ungkapan kebencian muncul di wajahnya. Kamu berani untuk menghalangi jalanku, sampah buta. Ketika kata-kata Long Yuyin keluar, dua wanita muncul ke sisinya, dan dengan pindah dari tangan dan kaki mereka, kelompok ahli alam Heavenly Axis mengeluarkan jeritan sengsara dan dalam keadaan menyedihkan. Kedua wanita sebenarnya ahli alam Dao Dragon. Para siswa dari Akademi Sky Soul semua merasa kulit kepala mereka kesemutan dan merasa segar dalam hati mereka. Kelompok bawahan Li Yufeng hanyalah tanpa hukum. Ini disayangkan bahwa mereka bertemu seseorang yang bahkan lebih ganas. Mereka bisa dengan mudah mengenali bahwa yang baru saja keluar, itu Long Yuyin. Ini adalah seseorang yang bahkan telah melumpuhkan tunangannya. Memang, orang jahat akan membingungkan seseorang dari jenis yang sama.
Bawahan Li Yufeng sebenarnya berani untuk menghalangi Long Yuyin, mereka mencari kematian sederhana. Nona muda, tuan muda pergi dengan cara ini. Salah satu wanita menunjuk ke arah kejauhan. Oke, wajah Long Yuyin sedikit memerah. Dia tidak mau mengatasi Nili seperti itu, tapi ibunya tampaknya telah mengatakan sesuatu kepada kedua perempuan. Meskipun dia sedikit malu-malu, ia juga setuju untuk itu. Kelompok Long Yuyin dari 3 orang terbang menuju arah Nili. Kira-kira setengah jam kemudian, Long Yuyin dan 2 wanita mendarat di hutan kecil. Bau wewangian mengejar jiwa berakhir di sini. Long Yuyin sedikit mengerutkan kening alisnya dan melihat ke sekitarnya. Figur Nili tidak terlihat. Salah satu wanita tidak bisa menahan diri dari membuat komentar. Mungkinkah tuan muda menemukan wewangian mengejar jiwa? Long Yuyin tetap diam untuk sesaat. Dengan indera tajam Nili, ia mungkin menemukan wewangian mengejar jiwa. Long Yuyin menghentak kakinya karena frustrasi, tidak peduli apa, kita pasti harus menemukannya. Long Yuyin melompat dan meninggalkan daerah tersebut. Kedua wanita saling pandang dan cepat mengikutinya. Sesaat kemudian, beberapa orang tiba di wilayah yang sama. Yang terkemuka adalah Li Yufeng dan ada 2 ahli bertopeng dengan tidak diketahui identitas, serta 3 ahli alam Heavenly Axis dengan dia. Long Yuyin dan 2 wanita pergi ke arah ini. Li Yufeng sedikit mengerutkan kening. Salah satu ahli alam Heavenly Axis segera menganggukkan kepalanya. Aku pernah melihat mereka berhenti di daerah ini untuk sesaat, sebelum mereka menuju ke arah itu. Li Yufeng memberi arah yang ditunjukkan sekilas dan melihat 2 ahli bertopeng dan bertanya, mereka telah pergi ke arah itu, aku bertanya-tanya apa yang akan kalian lakukan. Salah satu pria bertopeng menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan muda Li Yufeng tidak perlu khawatir tentang itu. Tinggalkan mereka kepada kami akan kembali dan melapor. Kita akan bertemu lagi. 2 ahli bertopeng berubah menjadi lintasan cahaya karena mereka terbang menjauh. Kedua ahli bertopeng sebenarnya ahli alam Dao Dragon. Setelah menonton 2 ahli bertopeng menghilang dari garis pandang mereka, semua ahli alam Heavenly Axis kemudian pulih dari lamunan mereka. Salah satu ahli alam Heavenly Axis bertanya, Tuan muda, dari mana keduanya? Li Yufeng dingin melirik bawahan di sampingnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah itu sesuatu yang kamu seharusnya tanya? Yang ahli alam Heavenly Axis cepat berlutut dan menanggapi ngeri, maafkan saya, Tuan muda. Saya sudah bicara terlalu banyak. Bangun. Di masa depan, jangan meminta apa yang tidak seharusnya kamu tanya. Li Yufeng memberinya pandangan yang mendalam. Keluarga Asian Flames dan keluarga Dragon Seal dianggap dari tingkat yang sama. Mereka berdua penerus pertama untuk keluarga mereka, tetapi bawahan terkuat di bawah komando Li Yufeng hanya pada alam Heavenly Axis. Umumnya, ahli alam Dao Dragon akan dapat memperoleh posisi tetua dalam keluarga mereka. Para ahli seperti itu, bahkan penerus keluarga, umumnya akan merasa sulit untuk menyentuh orang-orang ahli ini. Namun, Long Tianming benar-benar memiliki 2 ahli alam Dao Dragon sebagai bawahannya. Selanjutnya, ketika mereka bertemu, saat itulah Li Yufeng menyadari bahwa Long Tianming masih memiliki kekuatan yang lebih tersembunyi. Li Yufeng tidak bisa menahan perasaan sedikit jengkel dalam hatinya. Meskipun ia telah meminjam kekuatan Long Tianming selama periode waktu ini, ia tidak ingin menjadi boneka Long Tianming. Dengan karakter sombong, dia tentu tidak akan bersedia untuk meminta bantuan. Namun, untuk realisasinya, kekuatan saat ia pegang itu bukan dari tingkat yang sama seperti Long Tianming. Dia tidak mau menurunkan kepalanya, namun ia tidak punya pilihan lain. Jika ada orang bisa melihat bagaimana Li Yufeng tertekan di dalam hatinya. Bagaimana itu? Meskipun ia tidak tahu apa yang Long Tianming rencanakan untuk Long Yuyin, mata Li Yufeng melintas dengan sinar cahaya brilian dan melirik sekelompok ahli alam Heavenly Axis di sampingnya. Ayo pergi. Ya, mereka merespon. Kelompok ahli terbang di tepi gurun tak berujung. Melihat gurun tanpa ujung, itu adalah tanah tandus yang membentang sejauh mata memandang. Itu adalah sebidang tanah tandus tanpa pertumbuhan perkebunan apapun. Ketika badai meniup, pasir terbang di seluruh langit. Selama ribuan tahun, klan asli langit ilahi selalu terjebak dalam dunia tandus ini, berjuang untuk bertahan hidup di padang gurun tanpa ujung. Ada suatu masa ketika leluhur dari klan asli langit ilahi, sosok puncak klan, yang bisa bersaing dengan Kaisar Sage. Namun, pada akhirnya, leluhur klan asli langit ilahi ditindas oleh Kaisar Sage ke gurun tanpa ujung. Semua keturunan dari klan asli langit ilahi dianggap sebagai ancaman setelahnya dan kekal disegel di negeri ini. Setiap kali seseorang dari klan asli langit ilahi ingin melangkah keluar dari gurun tak berujung, mereka diminta untuk menurunkan kepala sombong dan menjadi budak dari orang lain.
Ini adalah penghinaan kekal yang Kaisar Sage telah beri ke klan asli langit ilahi. Untuk banyak dari para ahli klan asli langit ilahi, ini tidak dapat diterima. Banyak anggota klan asli langit ilahi lebih suka mati daripada melangkah keluar dari gurun tak ujung. Namun, ada juga beberapa dari klan asli langit ilahi yang dipaksa untuk meninggalkan negeri itu. Namun, ketika mereka meninggalkan gurun tak berujung, mereka diperbudak dan hidup yang terburuk dari kematian. Klan asli langit ilahi telah menurun dari klan utama dengan beberapa miliar penduduk, hanya beberapa juta penduduk pergi, berjuang sementara di ambang kematian di padang gurun tanpa ujung. Setiap tahun, terus ada orang yang pergi. Mereka juga akhirnya mati atau meninggalkan gurun tak berujung di penghinaan. Namun, kehebatan dari klan asli langit ilahi tidak meragukan. Bahkan yang paling lemah di antara mereka ahli alam Dao Dragon. Sebuah kota kecil di tepi gurun tak berujung penuh dengan kebisingan. Pedagang dari berbagai tempat telah singgah di daerah ini. Tidak ada apapun sumber daya di gurun tak berujung. Setelah beberapa klan dari klan asli langit ilahi menjadi budak dan memperoleh sejumlah besar batu spiritual, mereka kemudian menggunakan batu-batu spiritual untuk membeli ketentuan dan menyediakan klan mereka. Dengan menggunakan metode ini, klan asli langit ilahi akhirnya berhasil mempertahankan populasi mereka selama beberapa ratus tahun terakhir. Namun, akan ada ratusan ahli klan asli langit ilahi meninggalkan gurun tak berujung ini setiap tahun menjadi budak orang lain. Ahli alam Dao Dragon tahap 1 setidaknya harganya 30.000 batu spiritual. Adapun tahap 2, mereka akan 2 kali lipat harga dan tahap 3 akan menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, hanya bangsawan sangat kaya memiliki ahli klan asli langit ilahi sebagai budak. Kontrak master budak klan asli langit ilahi diletakkan oleh Kaisar Sage. Ahli klan asli langit ilahi tidak mampu memecahnya. Oleh karena itu, setelah mereka menjadi budak dari seseorang, mereka harus benar-benar taat. Bahkan jika master meminta dia untuk mati, ia bahkan tidak akan mengerutkan kening alisnya untuk sesaat. Hanya saja karena ini, budak klan asli langit ilahi disukai. Nili berjalan di jalan dari kota kecil. Selain dari mereka pedagang mengenakan pakaian mewah, ada banyak anggota klan asli langit ilahi kurus. Meskipun ahli klan asli langit ilahi setidaknya harganya 30.000 batu spiritual. Ketentuan dikirimkan dari berbagai lokasi juga dijual dengan harga tinggi. Oleh karena itu, klan asli langit ilahi hanya bisa nyaris membuat pertukaran untuk beberapa ketentuan yang harus memadai. Selagi Nili berjalan, ia melihat lingkungan. Harus ada beberapa pedagang yang berurusan dengan ahli klan asli langit ilahi. Selama dia bisa menemukan beberapa dari pedagang, ia akan mampu memiliki setengah karyanya. Nili mengenakan jubah sambil berjalan. Saat ia berjalan, ada keributan tiba-tiba datang dari jauh dan aliran orang berkumpul ke arah itu. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Nili mengerutkan kening alisnya untuk sesaat dan merenung. Setelah itu, ia mempercepat langkahnya dan mengikuti arus orang. Mungkin karena bagaimana intens cahaya matahari di padang gurun tak berujung, orang dari klan asli langit ilahi memiliki kulit hitam. Mereka memiliki tato misterius di tubuh mereka dan bersama dengan anggota badan yang sangat panjang, itu mudah untuk mengenali mereka. Pada saat ini, sekelompok orang dari klan asli langit ilahi memiliki argumen yang kuat dengan pedagang berpakaian mewah. Jumlah orang melihat keributan meningkat, namun sebagian dari mereka dingin melihat dari pinggir lapangan. Nili berdiri di antara kelompok orang dan dapat dengan jelas mendengar argumen mereka. Dua orang dari klan asli langit ilahi yang berdiri di depan yang kira-kira berusia 40-an sampai 50-an. Mereka memerah karena marah dan mata mereka bulat seperti bola. Di belakang mereka adalah sekelompok anak muda klan asli langit ilahi. Mereka berusia sekitar 16 sampai 17 tahun, dengan mata kusam dan terpencil. Kami akan pasti tidak setuju dengan persyaratan Anda. Kami telah membuat begitu banyak transaksi sebelumnya dan mereka semua dihargai oleh budidaya mereka. 30.000 batu spiritual, tidak lebih dari itu. Jika kalian tidak menjual, lupakan saja. Kata seorang pedagang paruh baya lemak acuh tak acuh. Kami suku Sky Gold dari klan asli langit ilahi. Suku kami semua prajurit yang paling menonjol di antara klan. Ini adalah pemuda yang paling luar biasa di antara generasi muda klan kami. Anda tidak bisa menilai mereka berdasarkan budidaya seperti di masa lalu. Keduanya berargumen, tidak mau menyerah. Berbisik lirih terdengar dari kerumunan. Mereka orang dari klan asli langit ilahi serakah dan tak pernah puas. 30.000 batu spiritual untuk satu orang sudah harga tinggi dan mereka benar-benar masih belum puas dengan hal itu. Jika hal semacam ini diteruskan, harga hanya akan lebih mahal untuk membeli budak klan asli langit ilahi di masa depan. Para pedagang ini dari berbagai tempat ke sini untuk orang dari klan asli langit ilahi.
Tentu, mereka akan berdiri di sisi yang pedagang setengah baya. Selama mereka punya uang, mereka tidak perlu khawatir tentang tidak mampu untuk membeli budak klan asli langit ilahi. Karena ada beberapa kota-kota kecil di sekitar perbatasan, akan ada sejumlah besar budak klan asli langit ilahi yang dijual setiap hari. Setelah semua, tidak banyak orang kaya dan berkuasa yang bisa menawarkan 30.000 batu spiritual untuk budak klan asli langit ilahi. Nili melihat orang-orang klan kurus dari klan asli langit ilahi dan mendesah dalam hatinya. Mereka klan yang memiliki kekuatan pertempuran paling kuat di dunia reruntuhan drakonik, yang memiliki kemuliaan yang tak tertandingi, dan menguasai kerajaan yang tak tertandingi dan besar. Sekarang, mereka telah jatuh ke tahap tersebut. Berdebat ke titik memiliki wajah mereka memerah karena marah bersaing atas harga klan mereka sendiri. Mereka telah kehilangan kemuliaan mereka. Nili bukanlah seseorang yang akan merasa penuh kasih bagi orang lain. Tapi, berpikir tentang klan asli langit ilahi yang telah jatuh ke panggung seperti itu karena konfrontasi terhadap Kaisar Sage, namun, tidak mendapatkan rasa hormat dari marga-marga lain sama sekali, membuatnya mendesah. Kaisar Sage telah menyegel ruang dan waktu tak berujung, berniat untuk memperbaiki beberapa ratus dunia, dengan dunia reruntuhan drakonik disertakan. Sedangkan orang-orang dari dunia reruntuhan drakonik tidak mengetahui hal ini dan masih memiliki perselisihan internal dengan satu sama lain. Berpikir dari semua pengalamannya dari kehidupan sebelumnya, Nili tidak bisa menahan perasaan tertekan dalam hatinya. Dari mana dua pedagang itu? Kau tidak tahu, mereka dari Dragon Breath Chamber. Mereka berada dalam kendali setengah dari saham transaksi budak. Pria setengah baya yang dihadapi adalah wakil presiden Dragon Breath Chamber. Tidak mungkin bagi orang dari klan asli langit ilahi untuk membahas harga dengan mereka. Dalam beberapa kota, tidak ada orang yang bersedia menyinggung Dragon Breath Chamber. Mendengar ini, Nili menoleh dan melihat seorang pria setengah baya dengan ekspresi sombong, memegang tangan di belakang punggungnya. Ini pasti menjadi wakil presiden Dragon Breath Chamber yang orang-orang bicarakan. Sejak ada kesempatan baginya untuk membeli beberapa orang dari klan asli langit ilahi, Nili pasti tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu pergi. Mereka beberapa pemuda dari klan asli langit ilahi pasti pada alam Dao Dragon tahap 1. Selanjutnya, bakat mereka yang cukup baik. Nili memaksa menerobos kerumunan. Orang terkemuka dari klan asli langit ilahi mengatakan dalam kebencian, Presiden Lin, kami hanya berharap untuk harga yang adil. Ini beberapa pemuda adalah jenius di antara suku-suku kami. Jika bukan karena kami mendarat di situasi seperti itu, kita pasti tidak akan bersedia untuk membiarkan mereka menjadi budak. Harga yang adil. Harga kami sudah cukup adil. Jika ada yang bersedia untuk menawarkan harga yang lebih tinggi daripada kami, Anda dapat menjualnya kepada mereka. Kata seorang pria setengah baya yang mengenakan pakaian mewah perak. Presiden Dragon Breath Chamber, Lin berkata, 30.000 batu spiritual, itulah harga untuk alam Dao Dragon tahap 1 biasa. Mereka hanya memiliki budidaya alam Dao Dragon tahap 1. Kamu mengklaim bahwa mereka adalah jenius, tapi siapa yang tahu apakah mereka bisa mencapai alam Dao Dragon tahap 2 dalam hidup mereka? Lupakan. Jika kamu tidak mau melakukan transaksi, kamu dapat menemukan orang lain yang akan menawarkan harga yang lebih tinggi. Beberapa pedagang di bawah Presiden Lin mengatakan satu demi satu dengan ekspresi dengan dingin arogan. Nili telah menduga bahwa mereka mungkin yakin bahwa tidak ada satu orang akan bersedia untuk menyinggung Dragon Breath Chamber dengan menawarkan harga yang lebih tinggi. Dua orang dari klan asli langit ilahi memiliki putus asa dan murka berkedip melalui kedalaman mata mereka. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Adapun orang-orang muda dari klan asli langit ilahi di belakang mereka, mereka semua memiliki tinju mereka erat mengepal dengan air mata berkedip-kedip di mata mereka. Yang dijual pergi seperti babi, itu jelas penghinaan besar untuk mereka. Dua orang dari klan asli langit ilahi memandang orang-orang yang sedang menonton pertukaran dari pinggir lapangan. Namun, semua orang memalingkan kepala mereka dengan jijik. Tidak ada yang peduli untuk membantu mereka. Apakah ini lelucon? Siapa yang bersedia menyinggung Dragon Breath Chamber karena beberapa budak klan asli langit ilahi? Aku menawarkan 50.000 batu spiritual untuk satu, aku akan mengambil semua yang kamu miliki. Suara tenang Nili terdengar dari kerumunan. Dalam hitungan detik, semua orang telah mengarahkan tatapan mengejutkan mereka terhadap Nili. Bahkan Presiden Lin dari Dragon Breath Chamber mengungkapkan ekspresi tak senang dengan alisnya merajut bersama-sama. Dia jelas tidak berharap ada yang beberapa bodoh keluar dan akan melawan Dragon Breath Chamber. Mendengar kata-kata Nili, orang dari klan asli langit ilahi bertukar pandang dan ragu-ragu untuk sesaat. Setelah itu, mereka membuat pikiran mereka.
Nili menawarkan 50.000, itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan Dragon Breath Chamber, yang hanya menawarkan 30.000. Dengan begitu banyak orang yang hadir, hanya Nili bersedia untuk meningkatkan harga. Tatapan Nili jatuh ke orang-orang muda di belakang dua orang dari klan asli Langit Ilahi. Ada total 6 pemuda klan asli Langit Ilahi. Meskipun mereka kurus dan tidak memiliki semangat apapun, Nili merasakan aura yang dipancarkan dari mereka masih sangat kuat. Ini adalah 300.000 batu spiritual. Nili melambaikan tangan kanannya dan melemparkan cincin interspatial. Salah satu orang menangkap cincin interspatial Nili dan setelah itu, melirik ke dalam dan mengangguk ke arah orang di sampingnya. Mereka tidak pernah mengharapkan Nili menjadi begitu mudah. Umumnya, transaksi akan membutuhkan mereka untuk menyimpulkan kontrak pertama, tapi Nili telah benar-benar membuang 300.000 batu spiritual begitu mudah. Ini adalah kontrak master budak mereka. Salah satu orang memberikan 6 kontrak master budak ke Nili. Nili mengambil mereka dan ringan tersenyum. Ketika Nili telah menyelesaikan transaksi, suara dingin terdengar keluar. Saudara, tampaknya tidak terlalu tepat bagimu untuk melakukan hal ini. Itu suara Presiden Lin dan, menilai dari nada suaranya, ia tampak tidak senang. Mereka yang di sebelah Presiden Lin galak melotot pada Nili. Mereka tampak siap untuk mengambil tindakan. Mereka semua setidaknya ahli alam Dao Dragon tahap 3. Jika mereka tidak mampu, bagaimana mereka akan berani main-main di tempat seperti ini? Meskipun Nili memiliki pemuda klan asli langit yang baru saja ia pekerjakan, mereka masih tidak cukup untuk mencocokkan dengan kelompok Presiden Lin. Pengaruh Dragon Breath Chamber jauh di daerah ini. Sedangkan Nili hanya seorang ahli alam Heavenly Star. Kedua belah pihak tertangkap di permusuhan. Bocah ini ditakdirkan. Dia berani mencuri di bawah Dragon Breath Chamber. Dia meminta mati. Apakah dia tidak tahu Dragon Breath Chamber mutlak di daerah ini? Dikatakan mereka memiliki beberapa ratus ahli alam Dao Dragon. Kecuali beberapa alam martial ancestor keluar untuk memohon keringanan hukuman atas namanya, tidak ada cara dia bisa lolos dari kematian. Di dunia ini, orang-orang bodoh selalu mendapatkan kematian menyedihkan. Para pengamat menyaksikan Nili. Beberapa merasa simpati dan kasihan, sementara yang lain mengambil sukacita dari kebinasaan. Sebuah niat membunuh menakutkan melintas mata Presiden Lin. Meskipun Nili sudah memegang kontrak master budak, ia pasti tidak akan membiarkan Nili menyelesaikannya. Presiden Lin melambaikan tangan kanannya. Beberapa bawahannya mendekati Nili. Namun, Nili masih muncul agak santai. Para pengamat memulai permainan menebak. Nili bertindak seperti itu karena dia benar-benar bisa kembali. Atau dia hanya memiliki keyakinan buta dalam dirinya. Apakah dia benar-benar berpikir dia akan mampu menangani semua ahli alam Dao Dragon dari Dragon Breath Chamber? Tidak ada jalan. Di perbatasan dari gurun tak berujung, reputasi Dragon Breath Chamber kami tidak bisa mentolerir ditantang. Bocah, apa kata-kata terakhirmu? Selagi Presiden Lin mengamati ketenangan Nili dan cara santai, ekspresi muram melintas di wajahnya. Nili lebih lemah dari mereka, tapi ia masih bertindak begitu tenang. Anak ini mungkin tidak akan mudah untuk ditangani. Orang bisa mengatakan bahwa Presiden Lin berpengalaman dan berpengetahuan, dan ia menangani sesuatu dengan hati-hati. Nili telah santai membuang 300.000 batu spiritual, yang mungkin berarti ia memiliki identitas yang rumit. Bahkan menyebabkan Presiden Lin ragu. Namun, Dragon Breath Chamber tidak ada toleransi tentang provokasi. Tidak di perbatasan gurun tak berujung. Jika tidak, reputasi Dragon Breath Chamber akan diseret melalui lumpur. Presiden Lin mengirim sinyal dengan matanya. Ia berencana untuk menangkap Nili dan menginterogasinya untuk asal-usulnya. Jika Nili memiliki latar belakang yang tangguh, Presiden Lin tidak ingin menyinggung perasaannya. Para pengamat tumbuh semakin tertarik pada perkembangan. Nili melihat pendekatan bawahan Presiden Lin dan tersenyum. Aku tidak tahu perbatasan gurun tak berujung diperintah oleh Dragon Breath Chamber. Tindakanku sebelumnya sedikit berkepala panas. Mohon terima permintaan maafku. Ekspresi terkejut melintas mata Presiden Lin. Dia jelas tidak mengharapkan Nili untuk meminta maaf. Bahkan Presiden Lin mendengus. Tidak ada cara dia akan membiarkan Nili lolos. Nili baru saja mencuri 6 pemuda klan asli Langit Ilahi dari bawah matanya. Tentu saja Presiden Lin tidak senang tentang itu. Dia akan mengambil keuntungan dari fakta Nili masih belum menyelesaikan kontrak dan membawa mereka untuk dirinya sendiri. Jika 6 kontrak telah di tangan anggota dari klan asli Langit Ilahi, maka Presiden Lin tidak akan mencoba untuk merebutnya. Setelah semua, Dragon Breath Chamber memiliki kesepakatan dengan klan asli Langit Ilahi. Namun, kontrak tersebut berada di tangan Nili, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Ada lagi,
Salah satu dari orang-orang berdiri di samping Presiden Lin bertanya dengan suara dingin. Nama Dragon Breath Chamber terkenal. Aku ingin tahu apakah Presiden Lin akan bersedia untuk melakukan bisnis denganku. Kata Nili dengan senyum ringan. Bisnis, haha, lelucon. Presiden Lin menyilangkan lengannya dan pecah dalam tawa saat ia menatap Nili. Apa yang lucu? Aku datang ke sini untuk melihat Dragon Breath Chamber. Dragon Breath Chamber tidak akan menolak seorang pelanggan yang sudah tulus ke sini untuk melakukan bisnis, kan? Nili mengatakan dengan kenaikan sedikit alis. Presiden Lin memandang Nili dengan ekspresi sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa yang Nili maksud dengan itu. Apakah Nili ke sini untuk melakukan bisnis dengan Dragon Breath Chamber? Presiden Lin ragu-ragu lagi ketika ia ingat bagaimana Nili mengeluarkan 300.000 batu spiritual. Pada akhirnya, tujuan Dragon Breath Chamber adalah untuk melakukan bisnis. Sebelumnya, mereka pernah marah karena Nili telah menghalangi usaha mereka. Setelah semua, menyambar uang dari tangan pedagang hampir seperti membunuh orang tua mereka. Tetapi jika mereka bisa mendapatkan uang Nili, maka itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Namun, Presiden Lin masih mengenakan ekspresi keras dan senang. Salah satu anak buahnya melirik Presiden Lin, kemudian menuntut, "Bocah, orang-orang sepertimu ingin melakukan bisnis dengan kita. Sebuah kesepakatan bisnis telah muncul di depan pintumu. Apakah Dragon Breath Chamber memiliki alasan untuk menolak?" Nili tersenyum. Sepertinya Presiden Lin masih tidak menyukaiku. Mereka hanya 6 pemuda. Mengapa Presiden Lin peduli tentang itu? Aku mendengar bahwa Dragon Breath Chamber mengontrol setengah dari semua transaksi bisnis di gurun tak berujung. Kamu tidak akan mengunci klien besar hanya 6 pemuda, kan? Jika itu benar, maka aku akan melihat rendah pada Presiden Lin. Perhatikan kata-katamu. Bawahan marah melotot pada Nili dan maju selangkah. Nili tetap tenang dan tenang. Cukup, mundur. Perintah Presiden Lin. Dia melambaikan tangannya sambil menatap Nili. 6 pemuda klan asli langit ilahi. Jika mereka dihargai 300.000 batu spiritual, mereka akan dijual setidaknya 500.000 batu spiritual di tempat lain. Dan Nili tampak cukup yakin pada dirinya sendiri ketika ia berkata, hanya 6 pemuda. Iya, bawahan langsung membungkuk dan mundur. Aku ingin tahu jenis bisnis adik ini rencanakan untuk dilakukan dengan Dragon Breath Chamber kami. Tanya Presiden Lin sambil menatap Nili. Tidak ada yang istimewa. Aku hanya ingin bantuan Dragon Breath Chamber merekrut 200 ahli klan asli langit ilahi. Nili menjawab dengan tenang. 200. Semua orang tersedot seteguk udara dingin di kata-katanya. Bahkan Presiden Lin terkejut. 200 itu bukan jumlah yang kecil. Bahkan kontrak termurah dihargai 30.000 batu spiritual. Jumlah ini bisa menjadi 6 juta. Di seluruh dunia reruntuhan drakonik, tidak banyak orang yang mampu mengeluarkan jumlah itu. Tidak, kecuali itu salah satu sekte ilahi utama. Saudara kecil, mungkin kamu sedang bermain lelucon denganku. Presiden Lin memandang Nili. Dia menimbang kata-kata Nili, memutuskan berapa banyak yang dia bisa percaya. Lelucon. Nili mengejek. Apa yang aku peroleh dengan bercanda dengan Presiden Lin? Jika adik ini benar-benar ingin membeli begitu banyak ahli klan asli langit ilahi, bagaimana cara agar aku percaya? Tanya Presiden Lin dengan nada yang lebih serius. Nili melambaikan tangan kanannya dan melemparkannya cincin interspatial. Berikut adalah 500.000 batu spiritual, sebagai deposit. Jika Presiden Lin bisa memuaskanku, mungkin kita akan terus melakukan bisnis. 500.000 batu spiritual. Bahkan Presiden Lin terkejut dengan jumlah uang Nili. Pembahasan bisnis baru saja mulai dan Nili sudah mengeluarkan 500.000 batu spiritual. Untuk Nili, 500.000 batu spiritual sedikit lebih dari rambut 9 lembu. Lukisan Sungai Myriad Miles dan pegunungan memproduksi lebih selagi mereka berbicara. Tetapi untuk Presiden Lin dan yang lainnya, 500.000 batu spiritual jumlah kekayaan yang sangat besar. Presiden Lin menaksir Nili. Nili telah berani memasuki gurun tak berujung ini saja, dan telah mengeluarkan 500.000 batu spiritual sebagai deposit. Tampaknya latar belakangnya tidak sesederhana itu. Itu tampak seperti dia tidak berbohong ketika ia mengatakan ia berada di sini untuk merekrut 200 ahli klan asli langit ilahi. 200 ahli dari klan asli langit ilahi. Itu setidaknya membutuhkan 6 juta batu spiritual. Bahkan sebuah sekte ilahi yang tertinggi akan merasa sulit untuk mengeluarkan dalam waktu yang singkat. Hanya apa latar belakang Nili? Lagi pula, Presiden Lin yakin bahwa latar belakang Nili itu tidak sederhana. Jadi mengapa Presiden Lin beresiko menyinggung Nili atas beberapa budak klan asli langit ilahi? Nili telah membawa permintaan besar, dan Dragon Breath Chamber dalam bisnis jual beli.
Kemarahan dalam hati Presiden Lin hilang. Ekspresinya berubah saat ia tertawa. Aku ingin tahu dari mana tuan muda ini. Presiden Lin tidak perlu mengajukan pertanyaan seperti itu. Bahkan jika kamu tahu, itu tidak ada gunanya bagimu. Nili menjawab misterius. Presiden Lin tidak bisa mendapatkan nuansa lebih pada Nili. Adapun menyelidiki asal-usul Nili, mungkin tidak baik bagi dia untuk melakukannya. Haha, aku hanya ingin tahu. Sejak tuan muda ingin bekerja sama dengan Dragon Breath Chamber kami pasti menyambutnya. Tuan muda mengatakan bahwa Anda ingin membeli 200 ahli klan asli langit ilahi. Aku ingin tahu apakah Anda masih tertarik dalam kesepakatan itu. Tanya Presiden Lin sambil menatap Nili. Itu akan tergantung pada ketulusan Presiden Lin. Nili memandang Presiden Lin dengan ketidakpedulian sambil melanjutkan, aku sudah menyetorkan 500.000 batu spiritual. Aku bertanya-tanya berapa banyak ahli klan asli langit ilahi yang Presiden Lin dapat berikan padaku, hanya dengan menggunakan 500.000 batu spiritual. Presiden Lin terdiam sejenak, memandang hamba di sisinya, dan membisikkan sesuatu ke telinga hamba. Hamba hormat menunduk dan terbang. Nili tidak repot-repot kemana hamba. Sebaliknya, ia berpaling ke pemuda klan asli langit ilahi dan mengeluarkan kontrak Master Budak. Kontrak Master Budak kalian di sini. Pemuda klan asli langit ilahi mengkhianati perasaan mereka di mata mereka. Tak satu pun dari mereka yang belum mengundurkan diri untuk nasib mereka. Meski begitu, dari hari ini dan seterusnya, mereka akan menjadi budak Nili dan kehilangan kebebasan mereka. Jika kalian rela mengikutiku, maka aku, Nili, bersumpah tidak akan menganiaya kalian. Jika kalian mau, maka kalian dapat kembali. Adapun batu spiritual sebelumnya, anggap hadiahku kepada kalian. Kata Nili kepada pemuda klan asli langit ilahi. Pemuda klan asli langit ilahi saling memandang. Mereka jelas terkejut dengan kata-kata tak terduga Nili. Kedua ahli dewasa klan asli langit ilahi segera berlutut. Terima kasih, Tuan Muda. Kami, klan asli langit ilahi menepati janji kami. Setelah kami telah memutuskan untuk mengikuti, kami akan melakukan yang terbaik. Tidak ada orang tunggal yang akan menarik pada janji klan asli langit ilahi kami. Keenam pemuda juga berlutut di atas satu lutut. Meskipun mereka tidak cukup mengundurkan diri, ekspresi mereka yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. Setelah semua, Nili adalah alternatif yang jauh lebih baik daripada dijual kepada Presiden Lin. Saat ini, klan asli langit ilahi sedang menghadapi krisis hidup dan mati. Kekurangan ketentuan telah menyebabkan jumlah mereka menurun drastis. Pada dasarnya, satu-satunya yang tersisa untuk klan adalah perempuan. Klan asli langit ilahi tidak berani menjual perempuan mereka karena kontrak Master Budak. Klan asli langit ilahi menentukan bahwa seseorang harus benar-benar mematuhi perintah tuannya. Dalam sejarah, setiap wanita yang telah memasuki kontrak telah mencapai akhir yang menyedihkan. Dan orang-orang itu ada beberapa. Tidak ada lagi makanan di padang gurun tak berujung. Itu berarti bahwa klan akan menjadi lebih lemah dan lebih lemah sampai seluruhnya mati. Itu adalah kutukan iblis dari Kaisar Sage. Yakinlah, sekarang 6 pemuda tersebut berada di tanganku, aku pasti tidak akan menganiaya. Nili berkata sambil memandang dua ahli dewasa klan asli langit ilahi. Terima kasih, Tuan Muda. Dua ahli dewasa klan asli langit ilahi memiliki air mata berkedip-kedip di mata mereka. Orang yang sudah dijual sebelumnya, semua diperlakukan sebagai budak, babi, atau anjing. Berapa tahun telah berlalu sejak seseorang membuat janji seperti itu? Nili melihat 6 pemuda klan asli langit ilahi dan berkata, mulai sekarang, kalian akan mengikutiku. Beri aku 2 tahun waktu kalian. Setelah itu, kalian dapat pergi jika kalian inginkan. Aku tidak akan menghalangi kalian. Nili menggigit tangan kanannya dan menetes darah segar di 6 kontrak Master Budak. Nili merasa jiwanya menjadi terkait dengan pemuda klan asli langit ilahi. Ini adalah kontrak jiwa. Nili bisa menggunakannya untuk membunuh pemuda klan asli langit ilahi kapanpun ia mau. Hanya dengan menandatangani kontrak Master Budak pemuda ini bisa meninggalkan gurun tak berujung. Tetapi karena kekuatan kontrak Master Budak memegang kekuasaan atas mereka, sebagian besar orang yang keluar tidak memiliki akhiran yang baik. Keenam pemuda tidak menjawab, tapi malah memilih untuk berdiri di belakang Nili dalam diam. Mereka terikat kontrak tanpa kekuatan untuk menolak. Jika sampai ke sana, bukankah mereka masih harus mematuhi Nili? Mereka hanya bisa bertahan dalam diam. 6 dari mereka jelas tidak percaya Nili. Namun, dengan kontrak Master Budak, mereka dipaksa untuk mematuhi. Selanjutnya, kontrak memerintahkan loyalitas mutlak. Presiden Lin memandang Nili sambil tersenyum. Tuan Muda memang sangat toleran.
6 pemuda klan asli langit ilahi telah jatuh ke tangan Nili dan Presiden Lin tidak mendapatkan apa-apa dari itu. Namun, ia terpaksa membiarkannya pergi, ia tidak mampu untuk menyinggung klien sebesar Nili. Para pengamat berbisik di antara mereka sendiri. Mereka berada di ujung tanduk beberapa saat yang lalu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini akan sangat mampu mendapatkan Presiden Lin menjadi begitu sopan kepadanya. Bagaimana bisa Presiden Lin mampu tidak sopan? Aku juga akan sopan kepada siapa saja yang membawa bisnis besar seperti itu ke pintuku. Sesaat kemudian, hamba Presiden Lin kembali dengan 10 klan asli langit ilahi di belakangnya. Masing-masing di tahun perdana mereka dengan budidaya alam Dao Dragon tahap 2. 10 ahli alam Dao Dragon tahap 2. Tak satu pun dari mereka yang lanjut usia, sakit, atau cacat. Untuk transaksi pertama kita, saya harap Tuan Muda merasa puas. Presiden Lin mengatakan pada Nili dengan tangan sedikit menangkup. Mempelajari 10 anggota klan asli langit ilahi, Nili lalu mengangguk dan berkata dengan kepuasan, tidak buruk. Untuk transaksi bisnis masa depan, aku berharap Presiden Lin akan baik padaku. Itu pasti. Presiden Lin tertawa. Nili tinggal di padang gurun tak berujung selama 7 hari. Jumlah orang klan asli langit ilahi yang ia beli sudah mencapai 360. Di antaranya 2 ahli alam Dao Dragon tahap 4 dan tahap 5. Sisanya tahap 1 dan tahap 2. Meskipun 6 pemuda hanya alam Dao Dragon tahap 1, mereka memiliki bakat yang layak. Mereka masih muda dan layak dipelihara. Semua ahli klan asli langit ilahi menyelesaikan kontrak master budak mereka dengan Nili. Di halaman di salah satu bagian dari kota, Nili menjentikkan tangan kanannya, memanggil lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan, dan mengirim semua ahli klan asli langit ilahi ke dalamnya. Meskipun gurun tak berujung memiliki energi spiritual yang tipis, banyak dari ahli klan asli langit ilahi berhasil menerobos ke alam Dao Dragon. Sekarang mereka telah memasuki tempat berlimpah dengan energi spiritual, seperti lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan, budidaya mereka pasti akan melambung dengan pesat. Setiap orang dari ahli klan asli langit ilahi memiliki bakat menakutkan. Jika tidak, Kaisar Sage tidak akan menekan seluruh klan mereka ke padang gurun tak berujung dan meletakkan kutukan iblis, meskipun luka berat. Klan asli langit ilahi memiliki bakat yang diberkati surga. Namun, kondisi mereka terlalu dibatasi. Itu sebabnya budidaya mereka tetap pada alam Dao Dragon, hanya beberapa yang pernah berhasil menerobos ke alam Martial Ancestor. Namun, itu akan menjadi cerita yang berbeda dalam lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Nili juga masuk lukisan. Ketika para ahli klan asli langit ilahi melihat Nili, mereka semua berdiri di samping dengan linglung takut dan hormat. Mulai hari ini dan seterusnya, Nili adalah tuan mereka. Jika Nili ingin mereka mati, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolak. Mereka sekarang bahkan lebih gelisah bahwa mereka akan memasuki lukisan itu dan menemukan dunia misterius tersembunyi di dalamnya. Siapa yang tahu apa yang Nili rencanakan untuk dilakukan dengan membeli begitu banyak ahli klan asli langit ilahi. 6 pemuda memandang Nili dengan mata lebar. Setiap saraf berbaring kencang, penuh dengan ketakutan. Nili ringan tersenyum sambil memandang ke salah satu pemuda dan bertanya, siapa namamu? Lapor ke Tuan, namaku Yunmi. Pemuda itu menjawab dengan hormat. Jika bukan karena kontrak master budak, ia tidak pernah menurunkan kepala sombongnya. Yunmi. Nili berjalan ke samping pemuda dan meletakkan tangan kanannya di bahu Yunmi. Tubuh Yunmi sedikit bergetar, hatinya dipenuhi dengan ketakutan terhadap Nili. Setelah semua, dia tidak tahu apa yang Nili rencanakan padanya. Ini pertama kalinya ia merasa hidup dan kematiannya begitu jelas di tangan yang lain. Nili menyapu energi surgawi di atas tubuh Yunmi. Kemudian ia berbicara, kamu memiliki fisik awan merah tua dari klan asli langit ilahi. Kamu cocok untuk membudidayakan teknik ilahi penerbangan bulu dan teknik ilahi mengikis langit. Yang mana kamu suka untuk dibudidayakan? Teknik ilahi penerbangan bulu, teknik ilahi mengikis langit. Yunmi melamun sejenak. Beberapa ahli dewasa klan asli langit ilahi melihat Nili dengan heran. Masih tidak berterima kasih kepada Tuan. Teknik ilahi penerbangan bulu dan teknik ilahi mengikis langit adalah beberapa teknik budidaya yang paling kuat di klan asli langit ilahi. Namun, kedua teknik telah lama hilang. Untuk dapat membudidayakan salah satu teknik adalah keberuntungan besarmu, kata satu demi satu orang-orang ahli klan asli langit ilahi. Ketika Yunmi mendengar itu, dia langsung berlutut dan berkata dengan emosi yang mendalam, Yunmi tidak tahu. Silahkan, Tuan, memilih untuk saya. Nili mengerutkan alisnya sejenak, lalu berkata, maka budidayakan teknik ilahi mengikis langit. Dia kemudian mengeluarkan sebuah gulungan dan membuat salinan lengkap dari teknik ilahi mengikis langit.
Kamu, dan kamu. Nili memeriksa tubuh masing-masing dan berkata kepada beberapa dari mereka, kau cocok untuk melatih teknik ilahi mengikis langit. Klan asli langit ilahi awalnya memiliki total 36 teknik budidaya yang kuat, masing-masing sesuai dengan fisik yang berbeda. Sayangnya, teknik ilahi telah hilang atau rusak parah sejak lama. Namun, Nili memiliki salinan lengkap dari masing-masing, yang ia sampaikan ke setiap satu ahli klan asli langit ilahi. Nili menghabiskan sepanjang hari menyelesaikan tugas itu. Tuan, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Saya ingin tahu apakah saya harus bertanya. Salah satu ahli dewasa klan asli langit ilahi mendekati Nili. Dia adalah salah satu dari dua ahli alam Dao Dragon tahap 5, Xuan Yu. Tanyakan apa yang kamu tidak mengerti, kata Nili dengan senyum ringan. Itu akan aneh jika tidak ada yang bertanya. Selama bertahun-tahun tanpa henti panjang, klan asli langit ilahi kami kehilangan kemuliaan kami sebelumnya. Semua jenis teknik ilahi hilang. Banyak terima kasih kepada Tuan untuk memungkinkan kita, generasi muda dari klan asli langit ilahi, untuk dapat melihat teknik ilahi nenek moyang kita. Namun, saya merasa aneh. Bagaimana Tuan memiliki teknik ilahi klan asli langit ilahi kami? Tanya Xuan Yu hormat. Tentang ini, Nili melihat ke kejauhan dan dengan tenang menjawab, kamu tidak perlu tahu. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku memiliki hubungan khusus dengan klan asli langit ilahi. Aku tidak akan membuat sesuatu sulit bagi kalian di masa depan. Apa yang Nili katakan tidak palsu. Dalam kehidupan sebelumnya, selama pertempuran dengan Kaisar Sage, Nili memang menerima bantuan dari klan asli langit ilahi. Kecuali pada akhirnya seluruh klan dimusnahkan oleh Kaisar Sage. Bahkan bayi yang baru lahir tidak dibiarkan hidup. Mendengar kata-kata Nili, Xuan Yu berlutut dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan telah memberi kita kesempatan untuk menyaksikan teknik ilahi sekali lagi. Kami tak henti-hentinya bersyukur. Selama Tuan memberikan perintah, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika tubuh kita robek dan tulang kita hancur, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Jika sebelumnya mereka mengikuti Nili karena kontrak master budak, mereka sekarang melayani dia dengan ketulusan. Klan asli langit ilahi adalah sebuah klan dari orang-orang sederhana yang tinggal di padang gurun tandus, sangat berterima kasih kepada setiap bantuan kecil yang diterima. Hidup mereka telah berada di tangan Nili sejak awal. Orang bisa memanggil Nili Tuan yang baik, bahkan jika semua yang ia lakukan adalah menahan diri dari menggunakan kekuatan dan penyiksaan. Belum lagi apakah Nili akan memberikan teknik ilahi yang hilang kepada mereka. Selain mengajarimu teknik budidaya yang hilang, aku juga akan memberikan berbagai pertempuran yang hilang dari klan kalian, arai dewa asli langit. Hal ini membutuhkan orang-orang yang pernah membudidayakan teknik ilahi yang berbeda. Arai dibagi menjadi 3 kai, 6 he, 8 huang, 10 jue dan 36 sa perubahan. Jika 3 orang menggunakannya bersama-sama, dapat melepaskan kekuatan 5 kali lipat. 6 orang bersama-sama, dapat melepaskan kekuatan pertempuran 10 kali lipat. Analogi berikut, sangat sedikit dari arai ini sebenarnya tercatat dalam catatan kuno dari klan asli langit ilahi kalian. Kata Nili sambil menatap para ahli klan asli langit ilahi. Arai dewa asli langit, ahli dari klan asli langit ilahi semua memandang Nili ragu. Mereka belum pernah mendengar arai tempur seperti sebelumnya. Orang-orang klan asli langit ilahi yang mempraktekkan teknik tertinggi hanya sedikit jumlahnya. Arai tempur ini hanya bisa dilepaskan oleh beberapa yang pernah dipraktekkan varietas teknik tertinggi. Ini tidak aneh bahwa kalian belum pernah mendengar tentang arai dewa asli langit ini sebelumnya. Nili melewati hari budidaya di dalam lukisan itu. Para ahli klan asli langit ilahi juga mulai membudidayakan teknik tertinggi masing-masing, serta arai dewa yang Nili telah berikan. Nili bisa merasakan bahwa dia hanya satu langkah menjauh dari alam Heavenly Axis. Karena ia membudidayakan teknik dewa surgawi, kekuatan sebenarnya jauh melampaui alam Heavenly Star. Bahkan alam Heavenly Axis biasa tidak mungkin bisa menandinginya. Selanjutnya, takdir bintangnya masih beredar di sekitar wilayah jiwanya, menyebabkan kesembilan takdir bintang tumbuh lebih cerah dan terang. Semakin terang takdir bintang seseorang bersinar selama fase Heavenly Star, semakin kuat seseorang setelah mencapai alam Heavenly Axis. Dengan begitu banyak ahli alam Dao Dragon dengannya, Nili tidak perlu khawatir, kecuali itu adalah ahli alam Martial Ancestor.